Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da amma ba'. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah di masjid yang mulia ini. Sholawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ketahui bersama bahwa Abu Bakar merupakan sahabat yang paling istimewa dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya. Mengapa demikian? Karena Abu Bakar adalah satu-satunya orang yang diajak oleh Rasulullah SAW untuk ikut berhijrah ke Madinah. Kemudian yang kedua, Abu Bakar adalah orang yang diminta oleh Rasul untuk menjadi pengganti beliau, untuk menjadi imam sholat ketika Rasulullah SAW sakit pada saat itu. Yang ketiga, Abu Bakar adalah orang yang diminta oleh para muhajirin dan ansar untuk menggantikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat Islam. Maka dialah orang yang pertama bergelar Amirul Mukminin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keistimewaan Abu Bakar juga dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Salah satu hadis yang menceritakan tentang keistimewaan Abu Bakar adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkumul yauma sha'ima. Suatu hari Rasul berkumpul dengan sahabat. Di tengah pembicaraan, Rasul mengajukan pertanyaan kepada para sahabat. Siapa di antara kalian yang pada hari ini melakukan ibadah puasa sunnah? Qala Abu Bakrin, ana ya Rasulullah. Abu Bakar menjawab, saya wahai Rasulullah. Kemudian Rasul mengajukan pertanyaan yang kedua. Faman tabi'a minkumul janazah. Siapa di antara kalian yang hari ini sudah mengantarkan jenazah? Qala Abu Bakar menjawab, ana ya Rasulullah. Saya wahai Rasulullah. Pertanyaan ketiga yang diajukan oleh Rasulullah kepada para sahabat adalah, faman at'ama minkumul miskina. Barang siapa yang pada hari ini telah memberikan makan orang miskin. Lagi-lagi Abu Bakar menjawab, ana ya Rasulullah. Yang terakhir pertanyaan Rasulullah, faman ada yaumal marida. Siapa yang pada hari ini telah menjenguk orang sakit? Abu Bakar menjawab, ana, saya wahai Rasulullah. Rasul kemudian mengakhiri hadisnya itu, qala faman ri'im minkum illa dahalal jannah. Barang siapa yang diantara kalian mengumpulkan
4 amalan itu, maka kalian dijamin untuk masuk surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini menceritakan yang pertama, bahwa yang menjawab seluruh pertanyaan amal-amal ibadah yang dilontarkan oleh Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Pada hari itu Abu Bakar telah berpuasa, kemudian mengantarkan jenazah, memberikan makan orang miskin, kemudian menjenguk orang sakit. Yang kedua, hadis ini menceritakan tentang ibadah-ibadah yang harus dilakukan oleh umat Islam, oleh orang-orang mukmin. Dan ibadah yang istimewa ternyata adalah ibadah sosial. Dari 4 amalan yang dipertanyakan oleh Rasul kepada sahabat, 3 diantaranya adalah ibadah sosial. Hanya 1 yang berkaitan dengan ibadah mahdah, yaitu puasa sunnah. Yang ketiga pertanyaannya adalah ibadah sosial. Apa itu ibadah sosial? Yang pertama adalah mengantarkan jenazah. Ini salah satu hak muslim atas muslim yang lainnya adalah mengantarkan jenazah. Mengapa Rasul mempertanyakan itu? Karena salah satu kepedulian sosial yang harus ditimbulkan oleh kita adalah mengantarkan jenazah. Mengantarkan tidak hanya sekedar mengantarkan, tetapi melakukan kewajiban-kewajiban, hak-hak kita sebagai seorang muslim. Memandikan, mensolatkan, kemudian mengantarkan dia ke liang kubur. Banyak di antara kita yang mengantarkan tetapi tidak ikut sholat. Itu juga salah. Yang kedua, ibadah sosial yang harus kita pupuk dalam diri kita adalah memberikan makan orang miskin. Faman at'ama minkumul yawma miskina. Siapa yang pada hari ini sudah memberikan makan orang miskin. Jadi peduli kepada orang miskin harus kita tumbuhkan, dan itu yang telah dilakukan oleh Abu Bakar. Selanjutnya, ibadah-ibadah sosial yang harus kita tumbuhkan pada diri kita adalah faman adal yauma minkumul maridah. Menjenguk orang sakit. Mengapa menjenguk orang sakit merupakan indikator sebagai seorang mukmin? Karena itu adalah salah satu kepedulian kita sebagai seorang mukmin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi Rasul ingin menyampaikan kepada kita satu ibadah mahdah seperti puasa itu akan menumbuhkan 3 ibadah sosial. Kalau kita sekarang sholat zuhur berjamaah, itu yang diinginkan oleh Rasul adalah agar kita memiliki ibadah sosial 3. Setelah sholat zuhur ini, mari kita peduli kepada orang lain. Kalau ada orang yang meninggal, mari kita antarkan jenazah. Kalau ada orang miskin yang kelaparan, mari kita berikan dia makanan. Kalau ada orang sakit, mari kita kunjungi. Rumusnya, 1 ibadah mahdah melahirkan 3 ibadah sosial. Jangan sampai kebalikan. Banyak kita melaksanakan ibadah mahdah, tetapi realitas sosialnya kita tidak ada. Yang terakhir, Bapak, Ibu-ibu, adalah barang siapa yang bisa mengumpulkan amalan 4 ini, 1 ibadah mahdah dan 3 ibadah sosial, maka Allah akan menjamin dia masuk surga. Maka inilah jaminan yang dilakukan oleh Rasul kepada Abu Bakar. Kan Abu Bakar telah mengumpulkan 4 ibadah tadi. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid yang mulia ini mampu menangkap pesan yang telah disampaikan oleh Rasul SAW kepada Abu Hurairah, dan Abu Bakar bisa menangkap apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga, ma'asyiral muslimin, kita tidak terlalu banyak melaksanakan ibadah-ibadah mahdah, tetapi kepedulian sosial kita itu kosong. Kepedulian sosial kita itu sangat
sedikit. Bahkan Rasul mengatakan bahwa barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan perkara umat Islam, falaisa minni, maka dia bukanlah dari umat. Barang siapa di antara kita yang tidak peduli terhadap orang-orang miskin, terhadap orang-orang yang tidak mampu, maka falaisa minni, bukanlah bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan iktibar bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.